Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumin hadza ila yaumin qiyamah. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya bersama para pimpinan tokoh-tokoh Institut Agama Islam Al-Qalam, dan hari ini kita akan berdiskusi tentang beberapa hal, diantaranya tentang halal bihalal dan menyambut masa perkuliahan di era COVID-19. Dan kami sangat senang apabila nanti ketika kami berdiskusi Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, entah itu pertanyaan bidang akademik, bidang kemahasiswaan atau yang lain, karena ini akan menjawab beberapa kegelisahan mahasiswa yang selama ini mungkin ingin bertemu dan berdiskusi dengan para pimpinan Institut Agama Islam Al-Qalam. Dan hari ini kami menghadirkan para tokoh Al-Qalam untuk menjawab kegelisahan Anda. Sebelum itu izinkan saya untuk menyapa dulu para tokoh yang hadir di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini kita akan konteks pertamanya kita ini akan halal bihalal. Halal bihalal untuk menyapa para mahasiswa yang mungkin masih banyak sekali berada di luar pulau yang tidak bisa terkoneksi dengan kita, dan tentunya mereka juga ingin berdialog meskipun tidak secara langsung, atau juga mereka ingin bertanya tentang apa kegelisahan yang mereka alami. Dan nanti kita akan bertanya secara berurutan tentang sesi-sesi yang berbeda. Nanti untuk bidang kurikulum ada sendiri, bidang kemahasiswaan ada sendiri, atau bidang keuangan ada sendiri. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin bagi Anda yang belum kenal, bagi mahasiswa baru yang mungkin belum kenal kepada beliau, dan saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Al-Qalam, Bapak Mudzaffar. Bagaimana? Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Yang kedua adalah Wakil Rektor kedua, beliau adalah Kiai Muhammad Asbullah Huda. Beliau bagian Wakil Rektor bidang keuangan. Dan yang ketiga adalah Gus Bedi, beliau adalah bagian kemahasiswaan. Nah, berbicara tentang situasi pendidikan dulu. Nih, kita dari mana dulu ini? Marek 3 atau 1 dulu? Semuanya fleksibel. Salah satu tradisi NU itu memang sukanya mundur, mempersilakan. Oh iya. Oke. Takdiman. Iya, takdiman. Ini saya ingin berbicara tentang pendidikan atau kurikulum di situasi pandemi 19. Mungkin sebagai warik 1, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada mahasiswa, atau apa saja yang sebaiknya dilakukan sebagai seorang mahasiswa ketika dalam situasi seperti ini. Monggo. Terima kasih Pak Maskur sebagai moderator terkait dengan terutama pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di kampus kita ini. Tentunya dengan kondisi COVID-19 ini pasti ada kendala-kendala, akan tapi kendala ini tetap kita mencari jalan keluar sehingga mahasiswa kita ini tetap belajar, tetap kuliah ya, tetap kuliah sebagaimana biasa, akan tapi tidak tatap muka, tentunya pakai yang sekarang berbasis IT atau online itu tentunya sudah direncanakan sebelumnya. Meskipun tentunya mahasiswa kita ini ada yang di daerah Malang, di daerah di luar Jawa, dan jauh sekali tentunya masalah-masalah terkait dengan IT-nya. Akan tapi alhamdulillah selama ini alhamdulillah mereka dengan dosen ini tetap berjalan dengan lancar terkait dengan KBM, kegiatan proses belajar mengajar di Yaya Al-Qalam. Kemudian tentunya tetap mengarah kurikulum kita ini mengarah kepada visi dan misi yang
sudah kita sepakati bersama, yaitu perguruan tinggi riset berbasis pesantren. Berbasis pesantren. Maka riset pasti itu salah satu dari tridharma, yaitu tetap dikejar, kemudian riset dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian yang paling perlu digarisbawahi adalah berbasis pesantren. Nah, ini tentunya banyak terutama mata kuliah yang institut yang mengarah pada pembinaan karakter terkait dengan bagaimana seorang mahasiswa atau sarjana santri. Sarjana santri tentunya banyak mata kuliah, umpamanya terkait dengan halal bihalal ini umpamanya ya, contoh sedikit saja di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lil muttaqin ini tentunya harus proses-proses yang berbasis santri. Alhamdulillah, meskipun harus didukung oleh sarana yang mengarah kepada karakter santri, ini tentunya masih banyak kekurangan. Umpamanya pembinaan antara laki-laki dan perempuan masih banyak kekurangan untuk membedakan tempat dan seterusnya. Tentunya butuh sarana yang bisa memisah antara putra putri yang proporsional. Saya kira itu sementara Bapak Maskur. Ya, kurikulum berbasis pesantren. Jadi salah satu kelebihan dari sarjana Institut Agama Islam Al-Qalam itu nanti selain mereka itu adalah intelektual, tentunya mereka itu akan religius, begitu ya, karena terkoneksi antara kecerdasan intelektual dan spiritualitas dengan kampus sebagai olah pikir dan pesantren sebagai olah spiritual, olah rasa dan olah jiwa, gitu ya. Jadi produk yang akan dihasilkan nanti berarti manusia yang ulul albab, gitu ya. Lalu bagaimana di situasi C19 seperti ini kan banyak mahasiswa yang masih berada di luar pulau atau yang mungkin di luar kabupaten tapi belum bisa kembali ke pesantrennya. Bagaimana proses perkuliahan di Institut Agama Islam Al-Qalam untuk menyikapi situasi seperti ini? Ya, terima kasih Pak Maskur. Sudah tadi sebagian saya katakan, belajar tetap berjalan dengan semestinya meskipun tidak tatap muka ya, kan, tapi interaksi dan integrasi dengan dosen, dengan kampusnya ini masih ada. Selain itu tetap mahasiswa ini malah justru dengan penekanan di IT online ini justru mereka lebih mudah untuk mengakses, tidak berbasis pada dosen, bahkan referensi lebih mudah untuk mengembangkan terutama di intelektualnya. Juga dengan COVID ini bagaimana menyikapi, karena ini musibah dari Allah, tentunya harus sabar dan seterusnya, harus ada jalan keluar. Nah, ini selain sudah digarap di bidang intelektualnya ya, di bidang sains dan teknologinya terus itu berjalan, tetapi kereligiusan ini juga penting. Alhamdulillah mereka ini di kampungnya, di tempatnya ini masih berpartisipasi bagaimana untuk masyarakat bisa menyikapi dengan baik terkait dengan musibah yang besar ini seluruh dunia ya, termasuk Indonesia, termasuk Al-Qalam ini. Karena ini alhamdulillah mereka dengan religiusnya, dengan ilmu agamanya ya, dengan santrinya, mereka dengan bagus memberikan tausiah atau arahan-arahan kepada masyarakat yang dimana mereka tempat tinggal. Itu. Jadi salah satu kelebihan dari sistem pembelajaran yang kita lakukan diantaranya adalah bahwa perkuliahan meskipun kita ini berbasis pesantren, tetapi kita juga melakukan perkuliahan dengan sistem daring atau online, dan itu bisa diakses oleh semua mahasiswa karena koneksi yang sudah bagus. Dan tentunya salah satu manfaat dari mahasiswa yang berbasis pesantren adalah cara supaya mereka itu bisa tetap paham dengan perubahan-perubahan di zaman sekarang ini,
dan terutama di bidang religiusnya mereka malah tambah bagus, mengarah kepada ya tadi seorang yang muttaqin ya. Seorang muttaqin ini tidak mudah. Seandainya ada nomenklatur ya, sarjana muttaqin mungkin di sini ya, karena berbasis pesantren, karena tidak ada nomenklaturnya, ada. Jadi berbasis pesantren. Nah, santri ini identik dengan yang orang yang memang mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak menyampaikan data ke profesionalisnya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Jadi kelebihan di antara sarjana yang kita miliki adalah mencetak jiwa-jiwa yang muttaqin, karena kita tidak hanya mengasah intelektualitas tetapi juga olah spiritual. Karena para dosen-dosen yang mengajar di Institut Agama Islam Al-Qalam adalah orang-orang yang sudah lama menjadi pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Jadi Anda sangat beruntung karena bisa bertemu dengan beliau-beliau. Nah, kita berlanjut ke Wakil Rektor 2 atau 3 ini Mas? 2 atau 3 ini? Monggo lah. Boleh. Rektor 2. Diacak boleh. Beliau adalah Haji Muhammad Hasbullah Huda, MAG. Beliau ini salah satu pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum 5 Bukhari. Nah, ini ya, di situasi COVID-19 seperti ini tentunya kan banyak sekali kendala, khususnya Anda sebagai wakil rektor di bidang keuangan, mungkin perlu ada hal-hal yang ingin panjenengan sampaikan kepada mahasiswa atau yang lain untuk meningkatkan hal ini. Monggo ya. Terima kasih Pak Maskur. Memang situasi pandemi COVID-19 ini situasi yang tidak menentu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang. Itu kita tidak bisa memprediksi. Bahkan dalam tatanan yang lebih luas, dalam tatanan antar negara atau internasional saja, tidak ada yang bisa memprediksi situasi ini. Kapan akan berakhir, kapan akan recovery, itu nggak ada. Nah, di kampus, hampir semua kampus juga mengalami situasi seperti itu. Namun ya pihak kampus dalam ini Al-Qalam tidak menutup mata terhadap situasi itu. Kita tetap memperhatikan kondisi situasi pandemi ini, terutama yang berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh mahasiswa. Ada banyak masukan kepada kami terkait dengan situasi pandemi ini. Ya, walaupun mungkin tidak bisa kemudian kita akomodasi secara keseluruhan. Jadi tetap kita harus memilah mana yang bisa kita laksanakan, mana yang tidak bisa. Nah, dengan situasi seperti ini tentu kebijakan yang kita ambil itu harus secara gradual. Secara gradual, artinya tidak bisa sembarangan gitu ya. Jadi memang bertahap. Salah satu kebijakan kita di Al-Qalam itu misalnya tentang pemberian kelonggaran waktu untuk membayar, misalnya itu kita juga kasih. Kemudian ada kebijakan prosentase pelunasan. Jadi kalau di kampus lain misalnya ada istilah UKT harus 100%, maka di kita dengan situasi seperti ini kita memberikan hanya 30% saja untuk sementara waktu. Nah, ini salah satu kebijakan dari kampus Al-Qalam bagi para mahasiswa kami agar tetap bisa survive ya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu, Pak. Oke. Di kampus Institut Agama Islam Al-Qalam tadi disampaikan oleh beliau bahwa kampus memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi para mahasiswa yang juga
mengalami situasi yang sama dengan masyarakat pada umumnya, diantaranya UKT di kampus Agama Alam Kolam ini bisa dibayar secara bertahap ya. Bahkan kita masih menerima mahasiswa yang pembayarannya itu tidak bisa langsung di awal gitu. Jadi kita seakan-akan boleh mereka nabung, membayar cicil, dengan boleh. tahap yang sangat toleransi ya. Ya, kalau mungkin dari kampus-kampus yang lain harus itu di awal 100% gitu. Sementara kan kita kan melihat situasi seperti ini kan tidak memungkinkan kemudian harus di awal semua. Ya, salah satu kelebihan dari Al-Kolam adalah memberikan kelonggaran kepada mahasiswa untuk bisa mengangsur biaya perkuliahan, tidak harus dibayar di awal, boleh dengan cara menabung kepada bagian kampus secara bertahap. Ini cara kami untuk membantu Anda semua untuk bisa tetap bertahan dalam situasi COVID-19. Dan tentunya hal seperti ini bisa disikapi dengan cara banyak hal. Dan bagi Anda yang mungkin bermasalah dalam bidang ekonomi, apakah bisa konsultasi atau diskusi ya soal-soal seperti itu? Ya, kami terbuka Pak terhadap masukan atau konsultasi dari mahasiswa. Kami sangat terbuka. Bahkan kami mengharap itu, karena kalau tidak ada masukan kepada kami, tidak ada yang konsultasi, juga nggak tahu situasi yang dialami mahasiswa seperti apa. Nah, itu seperti. Jadi memang kita sangat berharap banyak masukan. Ya bukan hanya terkait dengan keuangan ya tentunya, tapi bisa juga dengan akademik atau kegiatan-kegiatan ya. Dan di kampus kita, misalkan mereka itu mungkin merasa segan atau sungkan, itu bisa dibantu oleh dosen wali ya, dosen wali akademik ya. Banyak jalur Pak yang bisa banyak jalur yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk menyampaikan ini usulan atau yang lainnya atau masukan, bisa lewat dosen wali, bisa lewat Infocom, bisa juga lewat website lapor. Oh, website lapor ada ya kita ya? Sudah ada itu. Ada tulis jadi website lapor.alkolam.ac.id. Website lapor.alkolam.ac.id. Jadi itu malah lebih lengkap. Masukan yang bisa disampaikan terstruktur lah ya, terstruktur. Kemudian juga lewat ini media yang dimiliki oleh kampus itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan ini masukan kepada kampus. Bukan hanya itu saja tentunya ya. Nanti kan ada beberapa bidang yang juga akan kita berikan mungkin juga pengurangan karena biaya karena situasi seperti ini ya. Seperti yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu ya, menyesuaikan dengan situasi ya. Jadi memang kita terus memantau perkembangan situasi ini sampai sejauh mana nanti perkembangannya. Kalau memang ya naudzubillah, kalau memang semakin memburuk, tentu juga kebijakan bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah. Nah, jadi kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya dimanapun Anda berada, jadi apabila Anda mengalami permasalahan di bidang yang seperti disampaikan oleh beliau tadi, Anda tidak perlu khawatir. Anda tinggal bagaimana komunikasi dengan pihak kampus, bagaimana mencari solusi. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa kami tidak memperhatikan Anda, karena kami sangat peduli pada Anda. Lalu menyambut mahasiswa baru. Ini kan situasi mahasiswa baru tentunya juga kadang-kadang mau mendaftar, situasinya juga begini. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Kolam untuk membantu maba yang ingin kuliah di kampus kita ini? Jadi hampir semua sektor kan terdampak. Jadi bukan hanya mahasiswa yang eksis, bahkan calon mahasiswa itu juga akan terdampak oleh situasi seperti ini. Nah, ini kami juga baru-baru saja ini
membuat satu kebijakan di mana diantaranya adalah penyeragaman DPP misalnya. Oh, penyeragaman Jadi, DPP. Ya, cukup satu gelombang saja, gelombang satu semua. Kemudian mungkin akan kita tambah ini jatah beasiswa. Oh, jatah Jadi selama ini kan kita ada beberapa jatah beasiswa NU, kemudian ada jatah beasiswa santri, itu kuotanya. Selama ini kalau tidak salah itu kuotanya hanya 10, Pak. Hah? 10 ya. NU 10, santri 10. Dengan situasi seperti ini mungkin bisa akan kita tambahkan. Nah, berarti salah satu kemudahan diantaranya tadi DPP-nya itu hanya model 1 DPP dengan harga berarti sangat terjangkau, sangat terjangkau, iya. Gelombang 1. Gelombang 1. Dan itu nanti kita juga memiliki pasca sarjana Instagram Islam Al-Qalam. Jadi maba di kampus kita, selain Anda akan mendapatkan pelayanan dalam hal keuangan yang sangat terjangkau. Nah, kampus Al-Qalam akan memberikan beberapa tambahan beasiswa bagi Anda yang segera mendaftar di kampus kami, dan juga di kampus kami juga memiliki pasca sarjana sebagai pengembangan intelektual selanjutnya. Nah, ini ya Pak, di beberapa waktu itu kemarin ada beberapa mahasiswa yang mengalami problem di bidang siakat. Siakat itu bagaimana solusinya, atau mungkin ada problem di bidang classroom. Nah, kemarin itu ada problem seperti itu bagaimana kira-kira? Jadi masing-masing bagian ini baik siakat atau classroom atau yang lain yang menghandle. Jadi tetap kita akan menerima konsultasi dari mahasiswa. Misalnya tentang proses aktivasi siakar atau proses apapun yang ada di siakar yang kemudian mengalami kendala, itu yang penting mereka mau bertanya. Harus konsul ya. Nah, sehingga kemudian kita juga tahu apa kendala mereka. Selama ini kalau tidak mau bertanya, ya kendala mereka apa, sehingga kita menganggapnya berarti sudah jalan. Oh, berarti dari situasi seperti ini sebagai mahasiswa, apabila Anda mengalami kesulitan di bidang seperti yang disampaikan tadi, jangan diam, silahkan konsultasi, silahkan menghubungi kami sehingga kami bisa membantu Anda. Nah, yang terakhir, bagaimana mungkin saran panjenengan sebagai mahasiswa supaya bisa lebih aktif khususnya di bidang solusi dari bidang ekonomi, apa yang perlu mereka lakukan? Ini sebagai saran panjenengan kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih Mas Gur. Jadi memang situasi pandemi ini mengharuskan kita ini bisa survive gitu ya, bisa bertahan dengan situasi yang memang tidak pernah terjadi sebelumnya seperti ini. Sebagai mahasiswa, sebagai kalangan akademis, tentu ini tantangan tersendiri. Maka perlu kejelian sebagai akademisi untuk melihat pasar di sekitar lingkungan. Jadi mungkin kalau selama ini kita hanya mengandalkan misalnya bantuan orang tua misalnya ya, atau bantuan donatur, mungkin ya dengan situasi seperti ini mahasiswa perlu melihat peluang apa yang ada di sekitar. Jadi jangan hanya mengandalkan yang sudah ada. Saya kira pasti ada itu peluang, itu pasti ada. Kita punya keyakinan wa ma min dabatin illallah ala rizqa, itu wa min dabatin fil ardi illa Allah rizqa. Jadi keyakinan kita bahwa semua makhluk itu pasti ada rezekinya, ada kuotanya. Tinggal kemudian kita mencari kuotanya itu. Nah, selama kita pasif, ya mungkin
ya nerima padanya. Iya, Ya. iya. Jadi mungkin itu. Jadi lebih apa ya, lebih teliti dalam melihat peluang ada lingkungan khususnya. Ya enggak usah besar-besar dulu lah. Berangkat dari yang kecil dulu, mungkin kecil, mungkin besar, makin besar, makin besar. Oke, Kira terima itu. kasih. Jadi sebagai mahasiswa harus tetap kreatif untuk menjemput rezeki dari Allah, karena Allah akan memberikan rezekinya juga kepada orang-orang yang selalu terus berusaha. Dan perlu Anda ketahui bahwa di kampus kami, Institut Agama Islam Al-Qalam ini memiliki 2 fakultas. Ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah. Kita memiliki program studi tadris pendidikan agama Islam, program studi tadris bahasa Indonesia, program studi tadris bahasa Inggris, program studi Institut PIAUD, ada juga program studi Ahwal Asyasyiyah, hukum ekonomi syariah, ada program studi Komisi Penyiaran Islam, dan juga ada pasca sarjana pendidikan agama Islam konsentrasi pendidikan pesantren. Jadi silakan bergabung dengan kami dimanapun Anda berada, dan kami akan menyambut Anda dengan senang hati. Nah, berlanjut ke Wakil Rektor 3. Beliau adalah Gus Wedi Basrul. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum 4 Banjaran, dan beliau adalah Wakil Rektor bagian kemahasiswaan. Beliau adalah salah satu tokoh muda yang energik, dan hari ini kita ngobrol dengan beliau tentang situasi COVID ini dilihat dari aspek kemahasiswaan. Nah, mungkin ada perlu yang disampaikan pertama Gus tentang situasi seperti ini. Baik. Pertama saya tentu ingin menyapa kawan-kawan, Iya, silakan, silakan. para sahabat mahasiswa, mungkin juga calon mahasiswa. Ya, meskipun ini agak terlambat dari hari raya, Iya. saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, kullu am wa antum bi khair. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberi keselamatan dan tentu diberi bimbingan oleh Allah. Amin. Saya ingin memulai dari suatu pandangan filosofis sebenarnya, Pak Mas, bahwa bagaimana kita melihat COVID ini sebelum kita nanti bicara tentang mahasiswa. Pada dasarnya sebenarnya kan tadi itu sudah disinggung oleh Pak Warik satu, santri, sarjana santri artinya dua filosofis ini saling melekat, intelektual dan spiritual yang saling melekat, tidak berdiri sendiri. Melihat apapun, fenomena apapun, selalu dilihat dari 2 kacamata yang saling terikat. Tentang kondisi yang semacam ini adalah musibah yang sebenarnya ada corona, tidak ada corona, dari sudut pandang yang sama adalah musibah. Musibah yang dimaksud adalah tes, ujian. Ketika kita ditempa suatu fenomena semacam ini berarti kita sedang diuji. Apa yang akan kita lakukan? Ketika mungkin dan semoga tahun yang akan datang corona sudah tidak ada, situasi sudah nyaman, itu sebenarnya juga masih tentang ujian. Apa yang akan kita lakukan? Berangkat dari situ, mahasiswa sebenarnya seharusnya menganggap ini sebagai suatu ini pelajaran yang berbeda saja dari yang biasa. Ketika biasanya pelajarannya adalah kondisi nyaman, sekarang pelajarannya adalah kondisi yang serba sulit semacam ini. Dari situ kita perlu melihat, mahasiswa perlu melakukan, mempelajari untuk mengambil hikmah dari ini. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Ini menurut saya adalah potensi. Justru kondisi semacam ini satu sisi kita harus melihat dari sudut pandang sarjana akademisi, dan akademisi itu yang sangat salah satu intelektual, yaitu meneliti. Jadi ini adalah potensi bagi mahasiswa untuk mampu meneliti. Ini kejadian yang tidak biasa. Kita harus melakukan upaya-upaya sebagai sudut pandang akademisi
terhadap kondisi-kondisi semacam ini, bagaimana ini bisa direkam, dan sebagainya. Dari hal itu tentu mahasiswa, pintu untuk mahasiswa melakukan sesuatu itu sangat banyak. Seperti itu Mas. Oke. Di kampus kita nggak, sebagai pembina kemahasiswaan, memiliki kegiatan atau organisasi intra apa saja? Atau mungkin adakah intra yang menurut panjenengan ini yang memang sangat berkembang hidup di kampus kita ini sebagai kampus yang berbasis pesantren? Ya. Organisasi intra di Institut Agama Islam Al-Qalam bisa secara global bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi kemahasiswaan yang terhimpun dalam suatu program studi HMJ, mahasiswa jurusan. Yang HMJ lebih fokus kepada untuk membangun pengembangan diri mahasiswa dari sudut pandang akademisi yang terkait dengan jurusan akademik. Sedangkan yang kedua adalah organisasi intra yang bergerak lebih luas daripada HMJ dan anggotanya pun akan lebih luas lagi. Iya, itu seperti komunitas-komunitas resmi di dalam Institut Agama Islam Al-Qalam yang diistilahkan dengan UKM ya? Ini kegiatan mahasiswa. Ada banyak sekali UKM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, di mana UKM dan HMJ ini bisa diambil oleh mahasiswa untuk mengembangkan diri selain mengikuti perkuliahan yang ada, sehingga pengembangan dirinya sangat banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Oke. Ini kemarin misalnya terkait dengan situasi yang semacam ini, apa yang saya katakan bahwa kita mengajak mahasiswa kemarin, salah satu UKM kita ajak untuk melakukan upaya survei terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh EPM Platinum misalkan. Beberapa kali melakukan survei bagaimana tentang kondisi, bagaimana bahkan sampai merumuskan suatu konsep digital learning dari sudut pandang mahasiswa. Kita memberikan masukan, EPM maksud saya, memberikan masukan bagaimana digital learning tersebut dengan kondisi yang semacam ini. Nah, ini salah satu contoh seperti saya katakan tadi, ketika mahasiswa itu mampu bergerak dari yang sebelumnya dia merasa sulit dan lain sebagainya, potensi-potensi yang bisa dilakukan, justru kita mendapatkan produktif seperti yang dilakukan oleh beberapa kawan-kawan di mahasiswa itu. Iya. Kita ini ada salah satu hal yang unik, yaitu ada program PBA. Apa itu PBA? PBA itu adalah suatu pendidikan yang difokuskan dalam kemampuan berbahasa asing. Dalam hal ini untuk sementara adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini merupakan salah satu ciri khas dan keutamaan dari Institut Agama Islam Al-Qalam untuk mengembangkan di mana semua mahasiswa diupayakan untuk berkembang di dalam talenta kemampuan yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa bahasa Inggris dan bahasa Arab? Dan kenapa bahasa? Yang pertama, kenapa bahasa? Karena bahasa merupakan salah satu kemampuan penting sebagai suatu kemampuan apapun, pengetahuan apa saja, yaitu pasti dibutuhkan salah satu basic knowledge-nya adalah bahasa. Lalu bahasa Arab dan bahasa asing, bahasa Inggris, di mana dua bahasa ini merupakan kata kunci, bahasa kunci untuk membuka berbagai, menyampaikan referensi yang penting di seluruh kegiatan perguruan tinggi. Jadi
Itu merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh semua yang harus mahasiswa diikuti ya? oleh mahasiswa. Mahasiswa. Dan karena ini merupakan sebagai kemampuan yang sangat penting, sebagai dasar, sebagai basic untuk membuka, sebagai kunci, maka itu diajarkan di semester awal, semester 1 dan semester 2. Sehingga nanti ketika semester berikutnya dia sudah memiliki itu untuk membuka berbagai macam pengetahuan yang lain. Oke. Di kampus kita ini juga ada kegiatan-kegiatan rutin seperti khatmil Quran, guys ya? Ya. Itu dilakukan oleh apa ya? Tidak hanya khatmil Quran, tetapi juga berbagai macam kegiatan yang berbasis pesantren, karena di sini adalah perguruan tinggi riset, sekarang sudah menjadi perguruan tinggi pengabdian berbasis pesantren. Maka berbagai macam tradisi pesantren dilakukan, khatmil Quran, kemudian istighosah, kajiannya. pengajian dan lain sebagainya. Artinya upaya untuk meningkatkan spiritual dan intelektual mahasiswa dari berbagai macam kegiatan-kegiatan ini. Mengenai tentang khatmil Quran, di sini ada unik kegiatan mahasiswa tahfidz, hay'ah, yang diistilahkan dengan hayatul tahfidz, di mana UKM ini menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah menghafalkan Al-Quran atau akan menghafalkan. Dan di Al-Qalam, sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh Warik 2, ada beasiswa untuk Beasiswa orang-orang tahfidz. menghafalkan Beasiswa Al-Quran. ada beasiswa Ada tahfidz ya? beasiswa tahfidz. Minimal 5 Bukan juz. hanya bagi mereka yang sudah hafal, tapi ketika mereka mau menghafalkan, mengikuti UKM tahfidz ini, mereka juga bisa mengajukan itu. Oh, bisa mengajukan beasiswa ya? Ya. Sehingga mereka bisa tidak hanya kuliah, tapi juga menjadi penghafal Al-Quran. Seperti Ketika konsep itu. kuliah sak ngajine gitu ya? Kuliah sak ngajine sak hafal Quran nih malah. Oh, iya. Nah, yang terakhir ini bagaimana saran Anda sebagai warga itu kepada mahasiswa untuk menyikapi COVID-19? Peran Anda Tentu saya ingin selalu dan dengan teman-teman. Saya sering menyampaikan bahwa kita ini sudah di level perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini berbeda dengan sekolah dan madrasah. Itu salah satu karakternya adalah keilmuan itu lebih banyak dibangun oleh dirinya sendiri, oleh mahasiswa. Kampus itu justru lebih tidak dominan untuk mengisi keilmuan dari mahasiswa kepada menata dan membimbing. Dari situ, itulah yang dominan dan berperan terhadap pengetahuan dan kemampuan dirinya. Terkait dengan COVID, sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa bagaimana mahasiswa mampu mengkonstruk, mengupayakan pengembangan dirinya secara individual, tidak terlalu tergantung oleh siapapun. Lebih-lebih kita berada di masa sumber informasi begitu mudah dan begitu luas. Sumber belajar itu tidak hanya buku yang ada di perpus, tidak mengambil dari mana saja. Maka pengetahuan berbagai macam yang ada di dalam jurusan itu kita mampu memperkuat, dan itu yang lebih dominan adalah apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Jadi sederhananya, bagaimana kita mengajak mahasiswa, ayo kembangkan diri sendiri. Kita kembangkan diri sendiri, mengkonstruk keilmuan-keilmuan itu, sumber informasi, sumber belajar begitu banyak, kita maksimalkan. Ini saya pikir merupakan momentum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memikirkan itu, untuk bergerak. Begitulah. Nah, itu tadi penjelasan dari Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan. Perlu kami ingatkan kembali bahwa kami memiliki berbagai macam program studi, dan juga kami juga memiliki pasca sarjana, dan juga kami adalah kampus yang terkoneksi dan memiliki adalah para pengasuh.
Anda bisa mengakses kami di www.id, atau mungkin bagi mahasiswa yang ingin mendaftar silakan klik SPMB Al-Qalam ya, Al-Qalam. Di situ akses semua, Anda bisa mendaftar secara online atau secara daring, atau yang dekat ingin datang kepada kami silahkan. Kantor kami selalu terbuka, dan tentunya kami menyediakan sekali bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa situasi COVID ini, dan juga kami juga memberikan bantuan kepada mahasiswa baru yang kami terus bersinergi dengan pesantren untuk mewujudkan mahasiswa yang berakhlakul karimah, mahasiswa yang ulul albab. Nah, saya butuh statement terakhir penutup, 1 atau 2 kalimat dari para narasumber hari ini saya butuhkan sebagai statement penutup nih. Jadi mungkin dimulai dari Warek mana dulu ini? Terserah. Oke, sesuai dengan tadi ya. Dari Warek 1 saja dulu. Mungkin 1 atau 2 kalimat ini sebagai kalimat penutup dari panjenengan sebagai statement hari ini. Monggo. Ya. 1 atau 2 kalimat. Terima kasih Mas Gur. Nah, pemirsa Budiman, yang satu kalimat saja kepada semua mahasiswa yang aktif dan sudah menjadi yang akan bisa berhasil dirinya itu harus istiqomah. Harus istiqomah. Orang bijak mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah, disiplin itu lebih baik daripada 1000 keramatan. Jadi kalau ingin berhasil, tidak memandang ada COVID, tidak ada COVID, harus istiqomah. Itu yang penting. Disiplin dan seterusnya dan seterusnya. Maka insya Allah akan berhasil. Karomah ini adalah keberhasilan nanti. Sejahtera dunia sampai akhir. Saya kira itu Pak Masyur. Ya, terima kasih. Statement dari kedua dari Kiai Hasbullah mungkin. Pendek saja Pak Masyur, ya. Yang penting mengena. Jangan menyerah, mari bergabung bersama Al-Qalam. Ya, saya kira cukup. Sip. Jangan menyerah, mari bergabung bersama Al-Qalam. Terakhir, Gus. Ya, tetap sehat. Tetap sehat. Dan teruslah berkembang. Sehat dan teruslah berkembang. Ya, terus berkembang. Nah, hari ini pesan yang sangat bagus sekali. Pertama adalah istiqomah dan disiplin untuk kesuksesan. Yang kedua, jangan pernah menyerah dan bergabunglah bersama kami Institut Agama Islam Al-Qalam. Dan ketiga, tetap sehat, terus kembangkan diri. Dan bagi para alumni, silakan mendaftar di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Al-Qalam. Terima kasih semuanya para narasumber, dan saya sebagai host hari ini mengaturkan ucapan terima kasih kepada para audien dimanapun Anda berada, dan mohon maaf mungkin kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Tetap dalam slogan kami, kuliah Institut Agama Islam Al-Qalam, kuliah sangat sini bersama kami. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.